Bayangin nggak, kaki meja yang kuat itu dihantamin kepala sampai patah. Tuh gimana tuh rasanya? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Kembali lagi di channelnya saya. Bagi yang baru bergabung di channelnya ini, jangan lupa klik subscribe-nya serta nyalain loncengnya juga ya, agar kalian tahu info terbaru dari channelnya ini. Nah guys, jadi kalau video gue sebelumnya membahas kasus kriminal pembunuhan seorang anak kecil yang bernama Cherish Periwinkle, bagi yang nonton videonya boleh klik di atas. Nah kali ini gue bakalan bahas kasus yang gak kalah dari kasus si Cherish Periwinkle sebelumnya. So gak perlu lama-lama, mari kita bahas ceritanya guys. Oke guys, kasus ini terjadi di London, Inggris. Kasus yang sangat tragis yang menimpa seorang gadis kecil yang bernama Ellie Butler. Jadi dia ini berusia 5 tahun. Jadi Ellie ini dilahirkan dari pasangan yang tanpa ikatan alias ini belum menikah, yang bernama ayahnya yaitu Ben, ibunya yang bernama Jenny guys. Jadi kalau di negara barat itu ya, ini melahirkan tanpa ikatan perkawinan itu dianggap lumrah. So kita balik lagi ke ceritanya. Nah, Ellie ini dia diasuh oleh ibunya yang bernama Jenny tadi, dan sesekali dia diasuh oleh ayahnya yang bernama Ben. Jadi mereka ini nggak serumah ya guys. Jadi seiring berjalannya waktu, Ellie kecil pada saat itu dititipkan kepada ayahnya yang bernama Ben di apartemennya. Jadi selama pengasuhan dipegang oleh Ben, ada hal buruk yang telah terjadi pada si Ellie. Nah, yang mana terjadi kecelakaan kalau Ellie kecil terjatuh dan dibawa ke rumah sakit oleh si Ben. Nah, setelah diperiksa oleh tim dokter, ternyata ditemukan luka bakar di dahinya dari si Ellie serta di jarinya juga. Nah, malah tim dokter melihat bahwa misalnya si Ellie kecil ini nggak mengalami trauma kalau dia terjatuh. Tapi yang mencengangkan lagi, dari pihak dokter, mereka menemukan tubuh Ellie ini mengalami kerusakan pada salah satu retina mata akibat goncangan yang sangat keras. Kan aneh ya? Nah, jadi karena kasus ini, jadi pihak rumah sakit pun dan keluarga Ellie ini mengadukan hal ini kepada pihak yang berwajib. Nah, di sini terjadinya drama antara si Ben dan si Jenny yang mengatakan bahwa mereka adalah korban fitnah dari sekelompok masyarakat kalau mereka menganiaya putri kecil mereka sendiri. So, gimana menurut kalian, benar nggak sih? Padahal orang ini tahu kalau Ben ini mempunyai sifat yang temperamental kepada si Jenny. Jadi kalau mereka ini punya masalah guys, Ben ini selalu suka mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, tapi di sini si Ben ini sangat pintar. Nah, mengelabui masyarakat kalau dia ini sangat mencintai putri dia si Ellie dan menginginkan putrinya diasuh kembali oleh dirinya dan Jenny. Jadi perlu diketahui guys, jadi selama kasus ini bergulir, si Ellie ini dititipkan kepada kakek dan neneknya yang bernama Neil dan Linda. Nah, dalam pengasuhan mereka guys, Ellie ini sangat ceria seperti gadis-gadis kecil lain umumnya ya. Tapi si Ben dan si Jenny ini selalu menfitnah dan mengatakan Neil dan Linda ini tidak sayang dan tidak peduli dengan cucunya si Ellie. Karena hal ini terjadilah pro kontra guys di pengadilan. Hak asuh Ellie sebaiknya diberikan lagi kepada Ben dan si Jenny. Dan di sini kakek dan nenek Ellie ini sangat kecewa dengan keputusan pihak pengadilan dan mengatakan kalian para hakim dan para juri akan menyesal karena suatu saat nanti Ben akan melakukan penyiksaan kembali kepada si Ellie. Itu kata si kakek dan neneknya si Ellie guys. Nah, dan bisa dilihat dari sini ya guys, kalau kakek dan nenek Ellie ini tidak suka dengan si Ben karena sangat kasar, keras kepada putri dan cucu mereka. Nah, dan kakek nenek si Ellie ini juga sangat kecewa terhadap putrinya si Jenny tadi. Jadi setelah Ellie ini diserahkan kembali kepada si Ben dan si Jenny, tidak berapa lama penganiayaan terhadap si Ellie ini dilakukan kembali oleh si Ben. Nah, di sini nyawa Ellie tidak tertolong lagi karena ada luka lebam di matanya si Ellie. Dan juga ada memar di bagian bahu si Ellie guys. Dan itu sudah terjadi 2 minggu sebelum kematian si Ellie Butler. Dan lagi guys, yang lebih gue nggak tahu lagi penyebab kematian dari si Ellie Butler ini setelah dilakukan pihak forensik, yaitu
karena pecahnya tengkorak bagian belakang si Ellie ini yang disebabkan tahu nggak oleh apa? Oleh benda tumpul yang dihantamkan keras ke daerah bagian kepalanya si Ellie. Nah, tim penyidik ini pun menemukan keretakan kepala pada bagian kepala si Ellie tadi. Itu disebabkan oleh kaki meja yang diayunkan sangat kencang hingga kaki meja itu patah. Bayangin nggak, kaki meja yang kuat itu dihantamin kepala sampai patah. Itu gimana? Gue nggak tahu lagi rasanya. Itulah yang membuat si Ellie Butler ini menghembuskan nafas terakhirnya. Nah jadi guys, sebelum kejadian ini terjadi, Ellie ini sempat bertemu dengan kakek neneknya dan mengatakan kalau si Ellie ini dia sangat mencintai mereka dan ingin tinggal lagi bersama mereka. Dan sang neneknya si Linda ini menjawab, suatu saat nanti kamu akan tinggal kembali dengan kami, dan ternyata itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Nah, karena kejadian ini guys, hakim dan juri yang sudah menyerahkan Ellie kembali kepada Ben dan si Jenny tadi, mereka ini nggak merasa bersalah sedikit pun. Mereka hanya diam karena perkataan sang kakek dulu kepada mereka ini menjadi kenyataan, karena kakek si Ellie ini pernah berkata, darah cucu yang berada di tangan kalian itu suatu saat nanti ada. Itu kata dia. I've lost my granddaughter, and I'll carry this pain for the rest of my life. It's so hard. Nah, karena kejadian ini guys, Ben ini ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan ibu dari Ellie juga dijatuhkan hukuman selama 42 bulan karena si Jenny ini mengganggu jalannya persidangan dengan mengatakan hal-hal yang membuat hakim dan juri ini bingung. Nah, karena Jenny ini bertujuan membela suaminya si Ben dan membiarkan penyiksaan terhadap Ellie yang dilakukan oleh si Ben. Nah guys, so gimana menurut kalian seorang ayah kandung yang tega membunuh anak kandung dia? Sangat tragis. So sekian dulu cerita gadis kecil yang malang yang bernama Ellie Butler. Jadi yang mana Ellie ini ternyata dia ini dikenal ya oleh teman-teman, guru-guru dia di sekolahnya. Dia ini anak yang pintar, pandai, dan dia juga pintar juga gambar. Dia juga sangat bijaksana terhadap semua orang. Jadi akhirnya Ellie dan neneknya ini bertemu tidak lagi di dunia nyata, tapi mungkin mereka ini sudah bahagia di surga sana. Karena selama pengadilan berlangsung, nenek Ellie yang bernama Linda ini sudah meninggal dunia dikarenakan akibat kanker yang dia derita. So segitu dulu guys cerita aku hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari video ini. Stay calm and stay positive. So bagi yang suka video ini jangan lupa share ke teman-teman kalian, komen serta like juga. Sampai jumpa di kasus-kasus kriminal selanjutnya dengan saya Hari. Bye-bye.